saudaraku, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini adalah buah sawo yang baru saja kami petik dari kebun di samping rumah. Masya Allah. Nah, kita lihat ini ya, buah sawonya ini. Masya Allah, besar-besar ini. Ada sekitar kalau 60 buah ada ini buah sawonya. Masya Allah. Nah, kali ini kita tidak akan membahas mengenai apa manfaat buah sawo, tapi saya teringat dengan surah Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi, bahwa di dalam surah Al-Kahfi itu Masya Allah itu banyak sekali kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama tentang cerita Ashabul Kahfi, bagaimana 7 orang pemuda yang rela mengasingkan dirinya untuk menghindari raja yang zolim ya, sampai 309 tahun ya. Karena di zaman ini sudah waktunya uzlah misalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian di situ juga ada kisah tentang Nabi Musa ya, Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir ya. Nabi Musa itu adalah nabi yang merasa dia mungkin, mohon maaf, paling tahu ya. Ternyata Allah bilang ada yang lebih. Ibarat kata di atas langit masih ada langit gitu kan, walaupun langit cuma 7 ya. Nah, begitu. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kisah 2 orang yang bersahabat ya, yang tentang kebun ya, memilih kebun. Yang satu adalah yang beriman, yang satu adalah yang kafir. Nah, hal ini diterangkan di ayat 32 sampai ayat 44. Nah, kalau tentang apa tadi? Tentang kisah Ashabul Kahfi itu, mohon izin jika salah, itu sekitar ayat 32 sampai 44 ya. Nah, kemudian kalau tentang Nabi Musa itu biasa di akhir itu di ayat 60 sampai 82. Juga ada satu lagi tentang Alexander the Great atau Zulkarnain ya, itu yang membuat pembatas antara Yazud dan Ma'zud ya. Yang terakhirnya ayat Kahfi ini, Masya Allah, saya sangat berkesan sekali bahwa di penghujung ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka harus beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Nah, masih tentang kebun ini dikisahkan bahwa temannya yang tadi, yang kafir itu mempunyai kebun yang luas, ada kebun kurma begitu ya, kebun anggur. Sementara yang beriman itu diuji dengan sempit kehidupannya ya, mungkin lagi sulit, mungkin rekening udah menuju 0 ya. Kalau dulu nggak ada rekening ya. Nah, itu. Namun di sini bahwa itulah kehidupan. Temannya yang merasa kafir merasa bahwa semua yang didapat itu adalah hasil upayanya, karena keahliannya dalam memanage kebun dan sebagainya. Dan suatu saat, sementara temannya yang satu lagi, orang yang beriman ini sudah menyadarkannya, kenapa kamu tidak mengatakan misalnya ma'ayyasya, masya Allah, la quwata illa billah misalnya, bahwa semuanya itu tidak ada obat karena Allah, bukan karena usaha sendiri gitu. Dan akhirnya kebun yang apa itu dihancurkan sama Allah dalam waktu sekejap. Masih di ayat Al-Kahfi juga diterangkan bahwa kita nggak boleh mengatakan sesuatu itu misalnya akan melaksanakan besok, maka kecuali insya Allah. Fala taqul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqul li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah. Kecuali ucap insya Allah, karena tidak tahu saudaraku apa kita masih bisa hidup besok pagi. Karena tidak tahu kematian kita ini sebenarnya adalah buronan kematian, wanted ya, bahwa kita semakin mendekati azal kita.
menuju kehidupan keabadian. Nah, pembelajarannya dalam dua kisah sahabat ini bahwa pertama memang hidup ini adalah sepenuhnya ujian. Dan ada kalau kita kenalan dengan istidraj. Semakin dia kafir, semakin dia ingkar ya, itu malah makin banyak nih mana, makin banyak malah nggak pernah sakit lagi. Atau kalau nelayan yang nggak sholat, nelayan itu malah dapat tangkapannya luar biasa ya. Sementara yang sholat, yang apa itu tidak mendapatkan hasil, tapi tetap juga kita melakukan. Karena kalau kata orang Jawa itu bahasa Jermannya orang Jawa katanya anak upah anak nasi, bagaimana kalau ada nasi sego itu berarti masih ada nasi ya. Upah itu sejenis nasi yang sedikit ya, apa kecil gitu ya, upah begitu. Jadi banyak yang bisa kita ambil karena Al-Quran itu dijadikan Allah sebagai pembelajaran. Nah, intinya bahwa banyak penghafal Al-Quran, tapi bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersyukurlah kita apapun itu ya. Jadi kalau adanya buah sawo ya alhamdulillah, jangan maksa harus membeli anggur tanpa biji ya, padahal tanpa biji itu malah nggak bagus ya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya tutup dengan kifaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Allahu musta'an.